Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bidek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Setiap hari kita alangkah baiknya bisa mengafirmasi diri kita, memotivasi diri kita dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kehidupan kita akan semakin positif, kita akan semakin bahagia dan semakin semangat. Ditambah lagi kalau kita mau mendoakan orang lain dengan hal-hal yang positif, insya Allah kehidupan kita akan semakin berkah. Oke, pada hari ini Kibedek mau membahas tentang kebangkitan spiritual seseorang ya. Ini juga Kibedek berdasarkan pengalaman atau apa yang dialami Kibedek. Jadi seseorang itu nanti akan mengalami suatu kebangkitan spiritual, itu memang ada beberapa ciri-cirinya. Oke, disimak ciri-ciri yang pertama, biasanya orang tersebut jatuh pada titik yang terendah. Jatuh pada titik yang terendah itu bisa terpuruk. Jadi contohnya tadinya senang, tadinya tidak pernah ada masalah, kehidupannya senang, lalu terjadilah sesuatu hal yang membuat dia terpuruk, jatuh ke titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Baik itu jatuh secara ekonomi, setelah jatuh secara ekonomi, mendapatkan banyak bulian, banyak hinaan. Jadi benar-benar jatuh terpuruk di tempat. Memang rasanya akan sangat tidak nyaman. Ini juga Kibedek rasakan, rasanya itu sangat-sangat tidak nyaman. Tapi percayalah, itu adalah titik awal dari kebangkitan spiritual kita. Terus berikutnya kita akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengalami keterpurukan, jika kita bisa menyadari tentang hakikat hidup, kita pasti akan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya itu sifat materialistis kita atau sifat tentang kebendaan itu mulai berkurang, atau kita akan merasa benda itu sudah tidak begitu penting. Jadi bukan suatu tujuan. Materialistis kita itu akan hilang. Jadi benda itu bukan suatu tujuan, cuman hanya sarana. Jadi kita akan lebih fokus kepada kebatinan ya, batin kita, atau hal-hal yang berhubungan dengan batin. Terus yang berikutnya kita akan memiliki semacam firasat atau insting yang mulai tajam. Ini juga ada hubungannya karena kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka firasat atau insting kita akan semakin tajam. Kadang kita juga akan bermimpi, dan mimpi-mimpi yang kita alami itu bisa sangat nyata ataupun juga bisa menjadi suatu kenyataan. Jadi kalau kita bermimpi itu akan menjadi suatu kenyataan. Cuman di sini juga ada tafsir mimpinya. Jadi ini bertahap ya. Jadi mungkin kalian ketemu dengan seseorang sepuh tua, nanti kenyataannya sebetulnya bukan ketemu dengan seseorang yang sepuh tua, namun mungkin ketemu dengan atau menemukan benda-benda yang sudah tua atau benda-benda peninggalan leluhur kita dulu yang ternyata di pagi harinya atau di siang hari atau sore harinya kita menemukannya, padahal malamnya kita bermimpi ketemu dengan orang tua atau orang sepuh-sepuh gitu. Ini contoh ya, contoh mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Cuman di sini ada tafsirnya. Cuman di sini harus ada tafsir mimpinya. Jadi ini bertahap. Berikutnya biasanya orang yang mulai mengalami kebangkitan spiritual itu dia suka menyendiri, suka menyepi. Jadi mulai tidak suka dengan keramaian.
Biasanya kalau tadinya suka dugem, suka nonton konser yang rame-rame atau suka yang hingar-bingar, setelah itu ternyata tahu-tahu dia suka lebih menyendiri. Dalam hal menyendiri di sini dia mencari ketenangan ya, bukan menyendiri karena depresi. Jadi menyendiri untuk mencari ketenangan. Jadi dia mulai fokus ke batinnya dia. Terus yang berikutnya dia pasti menyukai hal-hal yang mistis, hal-hal yang berhubungan dengan batin ya. Jadi hal-hal yang mistis, hal-hal spiritual, ataupun sesuatu hal-hal yang misterius. Kadang sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Masa lalu ini bukan masa lalu dalam kehidupan dia yang hanya puluhan tahun, tapi masa lalu yang sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Dia cenderung memulai ketertarikannya terhadap hal-hal tersebut. Yaitu mungkin salah satu ciri-ciri kebangkitan spiritual seseorang atau kebangkitan spiritual manusia yang bisa dilihat, bisa kita rasakan ya. Jadi kalau manusia atau seseorang tersebut sudah mengalami hal-hal semacam ini, berarti dia sudah mengalami suatu kebangkitan spiritual. Di sini Kibledek mungkin hanya beberapa poin yang di sini Kibledek utarakan, ini berdasarkan pengalaman Kibledek ya. Jadi yang pertama tadi mengalami keterpurukan baik secara ekonomi, sosial, bahkan di saat terpuruk dia itu mengalami banyak bulian. Jadi benar-benar mencapai titik terendah dalam hidupnya. Jadi kalau seseorang sudah mengalami keterpurukan, maka bersiaplah kebangkitan spiritual kalian akan bangkit. Spiritual kalian akan bangkit. Namun di sini juga ada kalau tidak bisa bangkit berarti banyak yang mengalami depresi ya. Jadi kalau tidak bisa membangkitkan kebangkitan spiritual biasanya depresi. Jadi ada dua pilihan biasanya orang kalau terpuruk dalam titik terendah itu biasanya menjadi depresi atau gila atau menjadi gangguan jiwa. Yang kedua itu bisa membangkitkan spiritual. Jadi bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bisa mengerti tentang makna hidup. Tadi yang pertama adalah mengalami titik rendah. Kedua, mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ibadahnya mulai rajin, ibadahnya mulai mulai meningkat ya. Terus yang ketiga, sifat materialistisnya itu mulai berkurang, bahkan mulai hilang. Dia lebih suka ke batinnya. Jadi untuk benda-benda materialistis atau semacam kekayaan duniawi itu hanya untuk sarana, bukan tujuan akhir. Terus keempat, instingnya itu mulai kuat. Instingnya firasat itu mulai tajam. Karena kedekatan kepada Sang Pencipta ini, jadi insting firasat semakin tajam. Terus yang kelima, mimpi-mimpinya dia itu bisa mendekati kenyataan ya. Jadi ini hubungannya dengan firasat juga. Mimpi itu kan juga termasuk salah satu firasat. Jadi mimpinya dia itu semakin mendekati kepada kenyataan. Terus yang keenam ya, yang keenam itu dia suka dengan hal-hal yang misterius. Hal-hal yang misterius ya, suka dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang berbau spiritual. Ya pokoknya yang memiliki keinginan tahuan tentang hal-hal semacam ini. Baik itu asal usul diri kita bagaimana, terus asal usul nenek moyang kita bagaimana, itu berhubungan dengan hal-hal masa lalu yang jauh ke belakang ya. Jadi dengan hal-hal yang misterius. Terus yang ketujuh, dia suka menyendiri. Dalam hal ini bukan menyendiri karena depresi ya. Dia suka menyendiri karena ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ingin menenangkan hati, ingin berpikir secara jernih,
dia lebih suka ke situ. Yang tadinya suka dugem, suka keramaian, akhirnya dia suka menyendiri, namun dia tetap bergaul dengan orang lain, tetap bergaul. Itu mungkin adalah 7 tanda kebangkitan spiritual yang manusia rasakan, yang nanti manusia rasakan atau setiap orang biasanya nanti kalau mengalami hal-hal semacam ini berarti ada tanda-tanda menuju kebangkitan spiritual. Oke, Sobat Bledek, ini mungkin sharing dari Ki Bledek Kantil. Mungkin Sobat-Sobat Bledek juga pernah mengalami tentang hal-hal tersebut, berarti Sobat Bledek sedang mengalami suatu kebangkitan spiritual. Jadi biasanya kalau orang sudah mulai memiliki kebangkitan spiritual, dia akan lebih suka kepada hal-hal yang batin, hal-hal yang berbau spiritual. Jadi untuk materialistis itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bledek selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, selalu beraktivitas dengan bahagia. Wassalam.